Aku Hesti, umurku 33 tahun, domisiliku Jakarta. Sekedar info, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih follower. Kali ini aku akan mencoba menceritakan satu episode gelap dalam hidup yang pernah aku alami. Kenapa aku menyebutnya episode gelap? Karena dalam masa itulah aku merasa ketersesatan, jauh dari Tuhan, sama sekali gak pernah ibadah, selalu mengutamakan duniawi. Semua berawal pada tahun 2013. Sedikit penggambaran, sejak sekolah dan kuliah, aku sudah berniat dan punya cita-cita untuk menjadi pengusaha ketimbang harus melamar pekerjaan dan jadi karyawan. Almarhum ayah dulu seorang pengusaha sukses. Aku sangat mengagumi pencapaiannya dalam membangun dan mempertahankan perusahaan yang beliau dirikan. Melihat prestasi ayah ini menjadi salah satu alasan aku untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk menuju cita-cita itu, selepas kuliah, aku mulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace, menjadi supplier dan distributor barang kebutuhan dan perlengkapan wanita seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Aku nggak memproduksi barang-barang jualan, tapi mendapatkannya dari penjual lain ataupun dari pembuatnya langsung. Sama seperti pengusaha-pengusaha lain, tentu saja aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika baru mulai usaha, merintis istilahnya. Daganganku nggak banyak dilirik orang, jauh dari kata laku banget. Keadaan itu berlangsung lama, sekitar 2 tahun lebih aku mengalaminya. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk meningkatkan penjualan, entah itu promosi gencar dan lain sebagainya. Tapi tetap aja nggak ada perubahan signifikan. Gak hanya di marketplace, aku juga mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadi. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya ya bermacam foto diri di berbagai tempat, entah sendiri atau bersama rekan dan sahabat. Oh iya, menurut orang-orang penampilanku cantik. Ditambah aku juga gemar berpakaian modis dan berdandan cantik. Pokoknya kata orang aku cantik, menarik dan fotogenik. Jadi walaupun hanya akun pribadi dokumentasi kegiatan sehari-hari, tapi akun Instagramku sudah memiliki puluhan ribu pengikut. Lumayanlah untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Kembali ke kegiatan usahaku. 2 tahun lebih gak ada perkembangan berarti. Penjualan hanya datar-datar aja, gak ada peningkatan. Padahal aku sudah merasa sangat maksimal menjalaninya. Putus asa, hampir. Ya, aku hampir putus asa. Sampai akhirnya tahun 2015, aku bertemu dengan salah satu teman lama. Teman SMA tepatnya. Teman ini bernama Rida. Kami bertemu gak sengaja di salah satu mall di Jakarta Selatan. Tentu aja dalam pertemuan ini kami lantas melepas kangen dan bercerita apa aja. Sejak lulus SMA, kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada masa SMA dulu kelihatan culun, lugu dan agak dekil, berubah drastis menjadi perempuan cantik menarik, bergaya modis, dan dengan dandanan mewah. Sama seperti aku, Rida juga waktu itu belum nikah, tapi ada pencapaian Rida yang membuatku terkagum-kagum. Rida nggak kuliah, setamat SMA dia langsung bekerja sebagai pengusaha. Dan ternyata Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses. Sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan konstruksi. Sudah banyak proyek besar yang dia tangani. Intinya Rida sudah menjadi orang kaya raya. Mobil mewah dan rumah besar sudah dimiliki. Pokoknya kehidupannya bergelimang harta. Loh, sekarang ngapain, Hes? Kerja kah? Di mana? Tanya Rida di tengah percakapan. Gue nggak kerja dah, masih mulai usaha, jualan gitulah. Tapi masih merintis. Bagus dong, nggak apalah. Namanya juga usaha, pasti berdarah-darah di awal. Gue juga gitu dulu, pernah dengan keringat dan air mata. Begitu Rida bilang. Itu pertemuan pertama. Setelahnya ada beberapa kali pertemuan.
walau masih hanya sekedar mengobrol di kafe atau tempat makan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu, dan aku juga mulai diajak untuk ikut menemani dia dalam melakukan bisnis usahanya, entah itu meeting atau pekerjaan lainnya. Saat itu aku hanya kagum padanya, sungguh pencapaian yang bisa membuat semua orang ingin menggapai hal yang sama. Lo percaya gak sih, Hes? Tahun 2010 itu gue belum punya apa-apa, hutang seleher, pindah-pindah kos sekarang gak sanggup bayar. Pokoknya parah lah hidup gue. Rida bercerita begitu ketika kami sedang berada di sebuah sedan mewahnya suatu hari di tahun 2015. Tapi lo harus jawab jujur ya. Lo pasti punya pertanyaan meragukan. Kok bisa sih Rida sesukses ini dalam waktu hanya 5 tahun aja? Ngaku lo, iya kan? Gak apa-apa, Hes, itu wajar. Hehehe, iya sih, kok bisa ya lo bisa sukses ini dalam waktu yang bisa dibilang singkat, cuma 5 tahun. Keren sih ini, jawabku. Setelah itu aku melihat Rida menarik nafas panjang dan melamun sebentar di balik kemudi. Kenapa dah? Kok berubah gitu? Tanyaku penasaran. Semua ada awalnya, Hes, ada pencetusnya. Rida bilang begitu sambil kemudian tersenyum. Maksud lo apaan sih, Rid? Aku semakin penasaran. Lo udah gue anggap sahabat, Hes. Gue akan cerita gimana caranya sampai gue bisa punya semua ini, harta berlimpah dan usaha sukses. Tapi gue mohon sama lo, jangan bilang siapa-siapa. Gue belum pernah cerita hal ini ke siapapun. Begitu Rida bilang panjang lebar. Intinya Rida ingin menceritakan satu rahasia kesuksesannya. Aku ya jelas penasaran. Memang gimana sih caranya? Kenapa sampai harus rahasia-rahasiaan segala? Hari berikutnya, Rida mengajakku keluar kota. Awalnya aku nggak tahu akan kemana dan tujuannya apa. Aku ikut aja. Udah, lu ikut aja. Jangan nanya-nanya. Gue mau tunjukin satu tempat. Rida bilang gitu. Ya udah, aku duduk manis saja di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya aku tahu kemana tujuan kami, yaitu ke suatu tempat di wilayah Banten. Agak pedalaman, mungkin sekitar 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang, kami sampai di tujuan. Rida memarkirkan kendaraan di depan rumah besar dengan halaman luas. Sebelumnya kami harus melewati jalan tanah. Dengan jalan kiri dan kanan adalah persawahan dan hutan kecil. Cukup pedalaman. Ini rumah siapa dah? Tanyaku. Dah, keluar dulu yuk. Jawab Rida mengajakku turun dari mobil. Di luar aku mengamati sekitar. Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa ini. Neng Rida akhirnya datang juga. Udah lama banget, Neng. Seorang bapak keluar dari dalam rumah menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkan aku. Sebut aja Pak Ruhiat, nama sang pemilik rumah besar ini. Beliau berperawakan kurus tinggi, berpakaian serba hitam. Kumis tebal menghiasi wajah yang memiliki sorot mata tajam. Aku agak ngeri melihatnya, cukup seram. Lalu kami dipersilahkan masuk. Di ruang tamu yang besar dan dipenuhi perabotan mewah, kami berbincang. Saat itu aku hanya jadi pendengar dan pemerhati, hanya menanggapi sesekali aja. Rida yang lebih banyak berbincang dengan Pak Ruhiat. Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa tujuan Rida ke rumah ini dan siapa sebenarnya Pak Ruhiat ini. Ternyata Pak Ruhiat adalah orang pintar atau paranormal. Ya begitulah. Walaupun belakangan Rida bersikeras kalau beliau adalah penasihat spiritual, bukan dukun. Ya sama aja lah. Begitu pikirku dalam hati. Cukup lama kami berbincang, sampai akhirnya menjelang maghrib, Pak Ruhiat bilang begini. Ya udah, sekarang aja yuk Neng, biar cepat selesai. Maksudnya apa coba? Mereka mau ngapain?
Aku nggak tahu sama sekali. Sesudah mengiyakan, Rida lalu menghampiri langkah Pak Ruhiyat untuk masuk ke dalam suatu kamar di rumah itu. Mereka masuk ke kamar, gak hanya berdua, tetapi ditampingi oleh istri Pak Ruhiyat yang sepertinya berperan sebagai asisten. Setelah itu aku nggak tahu apa yang mereka lakukan di kamar itu. Hanya sebentar, sekitar 45 menit. Kemudian mereka keluar dari kamar. Lalu lagi-lagi kami berbincang di ruang tamu. Pada saat itu aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka kerjakan. Singkatnya sekitar jam setengah 7 kami pulang, menghindari kemalaman sampai Jakarta. Dalam perjalanan pulang, aku menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. Lo ngapain sih di kamar dah? Perdukunan ya? Tanyaku membuka percakapan. Enggak, gue tadi ngerawat susu Hes. Memperpanjang masa guna lah intinya, supaya bisa terus mujarab. Jawab Rida. Gila, lo masang susu dah? Sarap lo ya. Nada bicaraku agak tinggi mendengarnya. Setelah itu Rida mulai cerita dari awal, ketika hidupnya dalam masa tersuram 5 tahun sebelumnya. Terjeram dalam lilitan hutang piutang, hidup sengsara dalam kemiskinan. Rida putus asa, sempat hampir bunuh diri. Sampai akhirnya dia diajak salah satu temannya untuk ke rumah Pak Ruhiyat. Lalu Pak Ruhiyat memberi saran untuk bisa keluar dari kesusahan hidup. Dia menyarankan untuk memasang susu untuk kesuksesan usaha. Ini susu dipasang di muka Hes. Fungsinya supaya gue kelihatan menarik oleh lawan jenis maupun rekan kerja. Entahlah, tapi sejak pasang susu, hidup gue beranjak membaik. Gue dapat banyak pekerjaan yang sebelumnya nggak bisa gue dapat. Semua orang seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama gue. Semua lancar Hes, sampai akhirnya hutang gue lunas semua. Dan jadi seperti gue yang sekarang ini. Begitu Rida bilang. Jadi sepertinya susu ini memberi pengaruh besar dalam hidup selama 5 tahun sebelumnya, hingga bisa sukses besar seperti ini. Lo juga kalau mau bisa Hes. Kalau mau biar gue bayarin dulu deh maharnya. Rida bilang seperti itu ketika gue masih melamun setelah mendengar ceritanya. Enggak dah, makasih. Gue enggak mau, serem. Aku jawab begitu awalnya. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Lanjut berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali aku dan Rida juga bertemu, walaupun hanya sekedar ngopi dan berbincang. Jujur waktu itu aku masih memikirkan tentang susu yang digunakan Rida. Susu dengan semua hasil yang dicapainya, yang pada awalnya aku sama sekali gak tertarik. Perlahan pendirianku mulai goyah. Di sini setan mulai masuk ke dalam hati. Aku tergoda ingin memiliki semua hal yang dipunyai Rida. Hingga pada suatu hari, aku menelpon Rida. Dah, gue mau deh kayak lu. Gue mau pasang susu juga. Oke, Kamis kita berangkat ya. Begitu Rida bilang. Ya udah, sesuai rencana. Pada suatu Kamis kami datang berkunjung ke rumah Pak Ruhiyat lagi. Pak, Hesti akhirnya mau juga dipasang. Begitu Rida bilang. Ya udah atuh Neng, enggak apa-apa. Biar sukses kayak Neng Rida kan. Jadi pengusaha besar di Jakarta. Timpal Pak Ruhiyat. Lagi-lagi singkat cerita, akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Ruhiyat dan istrinya masuk ke dalam satu kamar di rumah besar itu. Kamar itu sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyegak pernafasan. Gak ada ventilasi sama sekali. Juga gak ada cahaya masuk. Penerangan hanya bersumber dari benda seperti lilin yang berbentuk aneh. Neng, nanti Neng gak akan merasakan apa-apa. Tenang aja. Prosesnya gak akan lama. Begitu kata Pak Ruhiyat bilang. Benar. Beberapa belas detik setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Seperti tidur atau pingsan. Entahlah.
Aku tersadar ketika wajahku sedang diusap oleh tangan Pak Ruhiyat. Tangannya dingin karena basah dengan air. "Bangun, Neng, udah selesai." Begitu Pak Ruhiyat bilang sambil tersenyum. "Udah selesai? Kok nggak kerasa apa-apa ya, Pak?" Banyak pertanyaan yang ada di kepala. Kami bertiga lalu keluar kamar, menuju ruang tamu di mana Rida sedang menunggu. Di situ kami laki-laki berbincang. "Dipasangnya satu dulu ya. Kita coba dulu manjur nggak pakai susu yang ini." Pak Ruhiyat membuka percakapan. "Nanti kesini lagi ya, kasih tahu hasilnya." Istri Pak Ruhiyat menimpali. Aku mengangguk-angguk. Saat itu aku nggak tahu susunya ditanam di mana, yang pasti di wajah, tapi nggak tahu letak pastinya. Pak Ruhiyat bilang, khasiatnya adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik denganku. Aku akan sangat didengarkan. Ini sangat bagus untuk bisnis dan pekerjaan, begitu katanya. Begitulah, jam 7 malam kami pamit pulang. Setelah pemasangan susu itu, aku menjalani hidup seperti biasa, seperti sebelumnya, normal. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Ternyata aku merasakan ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Aku seperti dipermudah dalam menjalankan usaha. Perlahan tapi pasti, penjualan beranjak naik, semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan. Dalam hitungan bulan, aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya mulai belasan juta. Berikutnya bisa puluhan juta. Aku mulai kebanjiran orderan. Puncaknya aku sampai harus memperkerjakan 2 orang untuk membantu menjalankan usaha. Wah, mulai terasa ini hasilnya. "Semangat ya, Hes," kata Rida padaku suatu ketika. Melihat keberhasilan ini, aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi. Aku ingin menjadi lebih kaya raya. Mengikuti nafsu sesaat. Kemudian aku datang kembali ke rumah Pak Ruhiyat untuk memasang susu lagi. Berikutnya kira-kira 3 bulan sekali, aku datang mengunjungi Pak Ruhiyat. Entah itu bersama Rida atau sendirian, aku semakin terjerumus. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta. Semua usahaku seperti ada yang melancarkan. Selain berjualan yang sukses, percaya nggak percaya, ternyata akun Instagramku juga mengalami peningkatan. Awal 2018, pengikutku sudah mencapai hampir 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal, jadi selebgram. Dengan banyaknya pengikut, aku jadi kebanjiran orderan endorse. Dari Instagram ini aja, penghasilanku sudah sangat lumayan pada waktu itu. Pokoknya sejak akhir 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku bergelimang harta dan ketenaran. Tapi walaupun begitu, perlahan di dalam lubuk hati aku merasa ada yang gundah, seperti ada yang mengekang. Hidupku seperti berhutang. Aku merasakan hampa terbelenggu dosa. Aku terus berusaha untuk abaikan semua, mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesan. Tapi ternyata nggak bisa. Aku mulai merasa bersalah. Semakin merasa bersalah. Nggak apa-apa, Hes. Nanti juga lama-lama perasaan itu hilang. Begitu jawaban Rida ketika aku bertanya perihal perasaanku yang nggak enak itu. Ya udah, aku coba jalani, memaksa diri untuk menikmati semuanya. Sampai ketika petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku syok, bersedih dan menangis, kehilangan sahabat secara tiba-tiba. Sepeninggalan Rida, aku belum sempat lagi mengunjungi Pak Ruhiyat. Dengan berbagai macam alasan, aku gak pernah sempat untuk ke rumahnya. Waktu terus bergulir, sampai ketika di awal 2019,
aku mulai merasa ada keanehan di badan. Awalnya hanya meriang ringan. Beberapa kali aku menggigil kedinginan. Hanya seperti itu. Tapi berikutnya mulai merasakan yang lain. Badan sering demam tanpa sebab. Kepanasan, gerah, lalu tiba-tiba menggigil. Begitu terus semakin rutin. Sering juga kepalaku sakit sekali. Wajah panas tiba-tiba. Aku mulai tersiksa. Saat itulah aku jadi kepikiran dengan Pak Ruhiyat. Aku yakin dia bisa menolongku. Tapi sial, pesan singkatku gak dibalas. Ketika aku coba menelpon, ternyata nomor ponselnya sudah gak aktif lagi. Kemudian aku berniat untuk mendatanginya saja ke rumahnya. Tapi alangkah terkejutnya aku ketika sampai di rumah Pak Ruhiyat mendapatkan berita mengagetkan. Ternyata rumah itu sudah bukan milik Pak Ruhiyat lagi. Menurut tetangganya, akhir tahun 2018, Pak Ruhiyat meninggal mendadak. Entah karena apa. Sepeninggalan Pak Ruhiyat, istrinya langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Aku bingung bukan kepalang. Kemana aku pergi untuk menyembuhkan diri? Dalam kendaraan perjalanan pulang, aku menangis sejati-jatinya. Menyesal sedalam-dalamnya. Pikiranku buntu, gak tahu apa yang harus kulakukan. Berikutnya aku semakin tersiksa. Sakitnya menjadi-jadi. Aku gak tahan. Sakit tak terkira. Pekerjaan mulai terbengkalai. Hidup mulai berantakan. Tubuhku semakin kurus, kusam. Gak percaya aku sakit. Hari-hari aku habiskan menahan sakit sambil terus menangis. Tuhan, aku udah gak tahan lagi. Sampai ketika ada satu teman yang berniat baik untuk menolong. Dewi namanya. Gue pernah lihat di TV. Ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susu. Mungkin lo bisa hubungi dia. Begitu katanya. Jadi Dewi bilang dia pernah nonton satu acara TV nasional. Acara itu menampilkan beberapa paranormal. Salah satu paranormal tersebut sebut saja Mas Wawan. Dewi menyarankan aku untuk menemuinya. Ya udah, aku belum ada pilihan lain lagi. Kemudian berniat untuk menemuinya. Setelah dengan berbagai cara mencari info, akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Mas Wawan. Setelah itu aku berbincang melalui telepon, sedikit membicarakan keluhanku. Hasilnya Mas Wawan mempersilahkan aku untuk datang menemuinya di rumahnya, di pinggiran timur Jakarta. Karena udah gak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya. Pada suatu siang di hari Sabtu, kami akhirnya bertemu. Di dalam rumah Mas Wawan, di ruang tengah, aku kembali bercerita semuanya. Dari awal pasang susu sampai merasakan siksaannya. Oh iya, waktu itu ternyata bukan hanya Mas Wawan yang aku temui. Ada satu orang lagi. Ternyata ada Mas Pri juga. Iya, Mas Pri yang kita kenal ini. Mas Pri ternyata teman dari Mas Wawan. Saat itulah pertama kalinya aku bertemu dengan Mas Pri. Oh begitu. Insya Allah kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini Mbak Esti harus mulai tobat ya. Jangan diulangi lagi. Begitu Mas Wawan bilang. Aku mengiyakan karena aku sudah gak tahan lagi. Aku ingin sembuh. Nanti Mas Pri yang bakal ambil susunya. Ya bisa juga kok. Lanjut Mas Wawan. Setelah Mas Wawan bilang begitu, aku melihat Mas Pri seperti kebingungan. Entah kenapa. Mas Wawan lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu, meninggalkan aku dan Mas Pri di ruang tamu. Tapi gak lama. Setelah itu Mas Wawan muncul kembali dengan membawa nampan lebar keperakan. Yuk kita mulai aja. Mas Wawan bilang begitu setelah sudah kembali duduk. Berikutnya dipandu oleh Mas Wawan, kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menit. Dalam proses berdoa ini, aku merasakan kalau wajah berangsur terasa hangat, cenderung panas.
Mas, muka aku kok panas ya? Aku nggak tahan. Aku bilang begitu sambil nyaris menangis. Ya udah, kita mulai cabut ya. Mas Pri, silakan, kata Mas Wawan. Lagi-lagi Mas Pri seperti kebingungan. Aku melihatnya begitu. Gak apa-apa Mas Pri, ayo tunjukkan aja di mana letak susuknya, lalu ambil. Mas Wawan melanjutkan omongan. Kemudian perlahan Mas Pri mulai mengangkat tangan. Lalu jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku, tepat di bagian bawah bibir di atas dagu. Jari telunjuk Mas Pri terasa dingin. Kemudian perlahan aku merasa sedikit sakit. Rasanya seperti bisul atau jerawat di wajah yang mau pecah. Beberapa detik kemudian, ternyata ada logam kecil yang keluar dari wajahku, lalu jatuh di atas nampan keperakan yang disiapkan Mas Wawan sebelumnya. Aku melirik ke atas nampan. Ternyata di situ sudah ada jarum berwarna keemasan, sangat kecil bentuknya. Masih ada Mas Pri? Tanya Mas Wawan. Masih ada Mas, jawab Mas Pri pendek. Kemudian jari telunjuk Mas Pri mulai bergerak lagi. Kali ini menempel di pipi kananku, tepat di bawah mata. Lagi-lagi aku merasa hal yang sama dengan proses pertama. Dan lagi-lagi ada benda keluar dari wajahku yang disentuh oleh jari telunjuk Mas Pri. Kali ini benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil. Kira-kira seukuran butir beras. Selesai? Ternyata belum. Masih ada Mas Pri? Lagi-lagi Mas Wawan bertanya. Masih ada Mas? Jawab Mas Pri lagi. Tuhan, ada berapa susuk di wajahku. Aku mulai menangis. Berikutnya jari telunjuk Mas Pri menyentuh keningku, tepat di tengah-tengahnya. Sama, aku merasa ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajah. Sakit sekali rasanya. Satu benda lagi jatuh di atas nampan perak. Benda ketiga adalah jarum emas lagi. Kecil sekali bentuknya. Sudah habis Mas, gak ada lagi. Mas Pri bilang begitu. Sungguh lega aku mendengarnya. Selanjutnya wajahku berangsur terasa normal kembali. Gak terasa panas. Janji ya Mbak, jangan lagi-lagi. Lebih baik berusaha yang normal-normal aja. Begitu kata Mas Wawan. Iya Mas, saya tobat. Gak akan lagi-lagi. Terima kasih banyak, jawabku sambil menangis. Kalau ada apa-apa, bisa hubungi saya atau Mas Pri. Kapan aja, jangan sungkan. Lanjut Mas Wawan. Selanjutnya aku pulang. Setelah itu, hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Aku bertobat. Aku menyesal. Gak akan lagi-lagi aku menempuh jalan sesat. Hidupku jauh lebih tenang. Berusaha untuk dekat dengannya. Beribadah hanya kepadanya. Alhamdulillah usahaku masih berjalan lancar dan baik-baik aja sampai sekarang. Dan cerita pun selesai.